Kan saya sendiri menjadi bagian daripada vokal grup Natal sebenarnya. Karena kebetulan saya sekolah di Papua, di Fak-Fak di kampung saya, itu SMP-nya SMP YPK. Jadi Yayasan Pendidikan Kristen. Jadi saya belajar agama Kristen 3 tahun, Pak Jisman. Belum tentu Bapak lebih paham Kristen daripada saya. Waktu saya SMP YPK itu ada pelajaran agama Kristen dan wajib harus ikut. Itu kelas 2 saya ingat. Ketika Yesus, mohon maaf ya kalau salah tolong dibenarkan. Ini kalau salah itu salah guru saya, tapi kalau benar itu karena Tuhan. Kira-kira begitu. Dia mengatakan begini, ketika Yesus sebelum disalib, dia mengatakan bahwa wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah menebus dosa-dosamu. Dia tidak bilang Pak Jusman, wahai umat Kristen, aku telah menebus dosa-dosamu. Jadi Yesus dalam pandangan saya adalah juru selamat bagi semua umat manusia. Itu oke Pak Bas, nanti gereja Pak Bas itu nanti Kementerian SDM yang rehab total ya, sampai jadi. Ya nanti ketua panitia rehabnya nanti saya sendiri ya, Pak Bas. Oke. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berikan sambutan yang paling meriah, apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia yang hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak Bahlil Lahadalia beserta Ibu yang masuk di ruang acara. Shalom. Shalom. Ini rasanya belum Natal ini. Shalom. Nah ini baru Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wakil Menteri SDM dan seluruh jajaran yang ada pada Kementerian SDM, ada Pak Sekjen, ada Dirjen Gatrik. Saya juga baru tahu hari ini Pak Dirjen Gatrik ini adalah Ketua Forum Komunikasi Umat Kristiani. Aku baru tahu Pak Dirjen. Luar biasa sekali. Memang Pak Jasman ya. Selamat Pak Jisman. Yang saya hormati Pak Dirut Pertamina, Pak Komisaris dan seluruh direksi, Pak Ketua Panitia, yang saya hormati dan seluruh panitia, Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkenannya kita hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti merayakan Natal dalam keadaan sehat semuanya. Bapak Ibu semua, Natal kalau di Papua, kebetulan saya di Papua. Kalau Natal yang paling terlama yang merayakan di seluruh Indonesia ini mungkin di Papua, mungkin salah satu di antaranya. Karena kami start Natal mulai 1 Desember, berakhir 31 Januari. Jadi kalau kami di Papua sekarang
Masih dalam keadaan Natal semua. Damai semua, kira-kira begitu. Nanti setelah Natal selesai, mulai damai dipertanyakan. Saya senang sekali malam hari ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua, keluarga Kementerian SDM dan Pertamina yang sama-sama kita hadir di sini. Sekalipun perayaan Natal itu adalah tanggal 25 Desember, tapi nyanyian-nyanyian Roh Kudus dan hiburan tadi itu masih membuat suasana batin kita seolah-olah ini masih di tanggal 25 Desember 2024. Saya sendiri pernah mengikuti Natal, bahkan saya sendiri menjadi bagian daripada vokal grup Natal sebenarnya. Karena kebetulan saya sekolah di Papua, di Fak-Fak di kampung saya, itu SMP-nya SMP YPK. Jadi Yayasan Pendidikan Kristen. Dan kami di Papua tidak pernah mempersoalkan tentang agama. Karena ada saudara-saudara saya yang Kristen itu sekolah di sekolah Islam, Yayasan Pendidikan Islam. Dan bagi kami menyanyikan Malam Kudus itu biasa-biasa saja. Tadi saya tanya sama Dirjen, Pak Dirjen, sudah nyanyian Malam Kudus atau belum? Kata dia, sudah. Kok pelanggaran kalau begitu. Berarti kok ajak saya di sini bukan untuk Natal, bukan untuk Natalan. Kalau Natalan itu pas kita nyanyikan Malam Kudus, lampu semua mati tinggal lilin. Dan ketika saya memimpin HIPMI selama hampir 5 tahun, selalu yang membuat panitia Natal itu adalah saudara-saudara saya yang beragama Islam. Itu panitia Natal. Dan yang membuat halal bil halal itu adalah saudara-saudara saya yang beragama Kristen. Itulah sebenarnya esensi daripada kita berdampingan dalam agama. Dan esensi Natal, tema hari ini seperti, temanya mana? Wah, temanya kok sudah berubah ini. Coba temanya dulu. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sebenarnya ini subtema aja. Tema yang sesungguhnya itu Natal damai selalu menyertai setiap umat manusia. Jadi saya belajar agama Kristen 3 tahun, Pak Jusman. Belum tentu Bapak lebih paham Kristen daripada saya. Bapak Ibu semua, ini benar ini, benar. 25 Desember itu dikenal sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi umat manusia. Makanya mohon maaf kalau salah, tolong diluruskan para pendeta. Tadi saya tanya pendeta sudah pulang belum? Udah pulang. Ini keliru juga pendeta ini. Saya kalau tidak salah, Pak Dirut Pertamina, waktu saya SMP YPK itu ada pelajaran agama Kristen dan wajib harus ikut. Itu kelas 2 saya ingat. Ketika Yesus, mohon maaf ya kalau salah tolong dibenarkan. Ini kalau salah itu salah guru saya, tapi kalau benar itu karena Tuhan. Kira-kira begitu. Dia mengatakan begini, ketika Yesus sebelum disalib, dia mengatakan bahwa wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah menebus dosa-dosamu. Dia tidak bilang Pak Jusman, wahai umat Kristen, aku telah menebus dosa-dosamu. Jadi Yesus dalam pandangan saya adalah juru selamat bagi semua umat manusia. Itu kira-kira pelajaran sedikit yang saya dapat waktu SMP PK. Kalau salah berarti muridnya yang nggak benar. Tapi saya yakin muridnya benar karena jadi Menteri SDM. Yang kedua adalah subtemanya ini kelahiran Kristus membawa sukacita dan semangat bagi sektor SDM. Ya, ini bicara sukacita ini saya kaitkan dengan
tanggung jawab kita sebagai aparat pemerintah. Sekarang di SDM dalam arah kebijakan Bapak Presiden Prabowo, dari minimal 4 program utamanya ada tentang ketahanan pangan, kedaulatan energi, makanan bergizi, dan hilirisasi. Ada 2 yang itu ada di Kementerian SDM, kedaulatan energi dan hilirisasi. Kebetulan Kepresnya baru keluar, Kepres nomor 1 tahun 2025 tentang satuan tugas. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang suami istrinya kerja di SDM dan tidak mengenal tanggal merah, maka sukacitalah kalian dalam membawa kedamaian di hari Natal ini. Karena kalau tanpa sukacita pasti akan pulang dengan muka yang mengkerukut, muka yang agak marah-marah sedikit. Karena sekarang di Kementerian SDM semua eselon 1 saya pulangnya udah malam-malam semua. Pasti kalau eselon 1 pulang malam, pasti eselon 2-nya juga lebih malam lagi, kan kira-kira begitu. Dan saya yakinkan kepada semua keluarga di Kementerian SDM bahwa kalau ada bapak ibu yang pulang malam-malam, mereka selalu dalam jalan yang benar, jalan yang lurus. Karena untuk menyambut sukacita tanggung jawab negara untuk mewujudkan mencapai swasembada dan kedaulatan energi dan wujudnya hilirisasi bagi rakyat, bangsa dan negara. Saya pikir hanya itu karena saya bukan pendeta. Dan saya sekali lagi ucapkan selamat Natal kepada seluruh keluarga besar dari Kementerian SDM yang hadir maupun yang offline. Semoga hikmah Natal ini selalu menjadikan kita sebagai momentum untuk bersyukur kepada Tuhan dan terus berintrospeksi kepada sesuatu yang belum benar mencapai kebenaran. Dan kita saling mendoakan semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan keselamatan dalam rangka pengabdian kita kepada rakyat, bangsa, dan negara. Terakhir Bapak Ibu semua, saya yakinkan kepada Bapak Ibu bahwa insya Allah pemerintahan sekarang akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, bisa di 6, 7, atau 8, dengan satu syarat. Ini khusus untuk Pertamina ini. Dengan satu syarat. Lifting kita harus naik. Jadi lifting kita harus naik. Pertamina dan SDM ini harus kompak. Karena ESDM yang membuat regulasi, Pertamina yang mengeksekusi regulasi. Jangan sampai Pertamina jalan kanan, SDM jalan kiri. Itu sama dengan orang Papua bilang, latihan lain, main lain. Kalau seperti itu, kesebelasan kalah terus. Itu saya yakinkan kalah terus. Tapi saya yakin direksi Pertamina yang baru maupun yang lama dan seluruh karyawan Pertamina dan seluruh karyawan dan pejabat di SDM sekarang bersatu untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun baru ini kita sukses terus, semangat kerja terus, apalagi pendapatan tambah. Pasti harus lebih semangat lagi gitu. Jangan tanti M naik, tunjangan khusus naik, kinerja menurun. Ah, itu berbahaya. Nanti lama-lama kita dievaluasi semua oleh Bapak Presiden. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Shalom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Pak. Terima kasih Pak atas ceramah dan khotbah Natalnya Pak. Karena itu tadi kelihatannya lebih dekat ke khotbah Natal bukan pidato Pak. Berikan tepuk tangan sekali lagi pada Pak Menteri yang luar biasa. Pak Menteri, saja Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Pak Menteri, kita sudah terhubung langsung dengan para pengamat gunung api Lewotobi laki-laki lewat koneksi Zoom, dan kita akan menyapa bapak-bapak yang ada di sana. Selamat malam, bapak-bapak. Selamat malam. Ya, selamat Natal, selamat tahun baru. Selamat Natal, selamat tahun baru. Kami dari Jakarta menyapa dengan Bapak Herman Yosef, betul? Betul sekali Pak. Betul. Pengamat gunung api Lewotobi laki-laki, dan juga ada di sana Bapak Bas yang merupakan penerima tali kasih dari salah satu gereja yang terdampak erupsi. Betul ya, Pak Bas juga di sana ya? Betul. Ya, luar biasa. Pak Herman Yosef hadir juga bersama dengan kita dari Jakarta. Ada Bapak Menteri SDM, Bapak Bahlil Lahadalia. Barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan laporan dan lain sebagainya. Silakan. Yang terhormat Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Julio Tanjung. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2025 buat kita semua. Izin perkenalkan, saya Herman Yosef Muro, Ketua Pos PGA Lewotobi laki-laki yang berada di Desa Pululera, Kecamatan Bulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sini hadir bersama saya teman-teman rekan kerja saya di Pos PGA Lewotobi laki-laki. Izin Pak Menteri, saya akan melaporkan aktivitas vulkanik Gunung Api Lewotobi laki-laki. Secara visual teramati hembusan asap dengan tinggi kurang lebih 400 hingga 1000 meter di atas puncak. Sesekali mengalami erupsi dengan kolom abu teramati sekitar 600 hingga 1200 meter di atas puncak. Dominan arah angin ke arah barat dan barat daya. Dari data seismik atau kegempaan, Gunung Api Lewotobi laki-laki masih merekam gempa-gempa vulkanik dalam, gempa harmonik, dan tremor. Ini mengindikasi aktivitas Gunung Api Lewotobi laki-laki masih sangat tinggi. Berdasarkan hasil pemantauan visual maupun data kegempaan, Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral merekomendasikan Gunung Lewotobi laki-laki berada pada level 3 dengan rekomendasi masyarakat dilarang masuk atau beraktivitas di radius 5 km dan sektoral barat daya, utara, timur laut di radius 6 km. Izin Pak Menteri, kami juga selalu berkoordinasi dengan pemerintahan daerah, BPBD, dan otoritas bandara terdekat untuk terus melaporkan perkembangan aktivitas Gunung Api Lewotobi laki-laki. Izin kami juga melaporkan selama erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, kami mendapat bantuan BBM dan genset dari PT Pertamina dan PLN sebagai bantuan untuk memperlancar untuk monitoring Gunung Api Lewotobi laki-laki. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih dan selamat malam Pak Menteri. Luar biasa. Terima kasih Pak Yosef, kami doakan untuk sehat selalu. Kita berikan tepuk tangan untuk tim yang bertugas di sana. Langsung saja menyambung ya Pak Bas, perwakilan dari salah satu gereja yang terdampak di sana. Mereka juga sudah menerima tali kasih sebelum nanti direspon oleh Pak Menteri. Pak Bas, ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Menteri, Bapak Bahlil Lahadalia? Silakan. Selamat malam Bapak Menteri SDM. Saya Barnabas, perwakilan dari Gereja Gemit Mata Jemaat Melboru, Kecamatan Bulanggitang, Kabupaten Flores Timur, mengucapkan terima kasih atas tali kasih yang telah diberikan kepada kami. Untuk Bapak Menteri ketahui bahwa gereja kami terkena dampak bencana erupsi, sehingga banyak masyarakat umat kami yang ada di pengungsian. Semoga keadaan ini cepat lebih membaik sehingga kami dapat beraktivitas dan dapat kembali untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Bas. Tuhan menguatkan dalam segala keadaan ya. Kita doakan yang terbaik untuk di sana. Dan langsung saja yang kami hormati, yang terhormat Pak Menteri menyampaikan
pesan-pesan kepada saudara-saudara kita di sana. Ya, selamat malam kawan-kawan, Pak Herman dan Pak Bas dan tim semua di sana. Selamat Natal. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Pak Herman, gimana? Masyarakat di sana aman ya? Udah di pengungsian semua ya? Yang tadi 5 kilo itu ya, udah nggak ada yang di atas. Betul Pak, untuk yang di 5 kilo semua sudah berada di camp pengungsian Pak. Oke, tidak ada lagi saudara-saudara kita di atas, sudah habis? Sudah tidak ada lagi Pak. Oke, ikuti perkembangan ya. Pak Bas, jemaat kita berapa orang di gereja itu? Jumlah kakak 30, jumlah jiwa 107 orang. Laki-laki 53, perempuan 54 orang Pak Menteri. Pak Bas, gereja itu udah mau dibangun baru atau direhab? Ini mau direhab. Kemarin dari tim direhab berapa biayanya? Kemarin dari tim saya udah bantu berapa? Belum informasi nilainya Pak. Oke Pak Bas, nanti gereja Pak Bas itu nanti Kementerian SDM yang rehab total ya, sampai jadi. Ya nanti ketua panitia rehabnya nanti saya sendiri ya. Pak Bas. Oke. Ya, kuatkan jemaat ya. Ini anggap saya cobaan, Pak Bas ya. Dan kita serahkan kepada Tuhan. Salam hormat untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Itu sungguh menyentuh ya Bapak Ibu. Ini inisiatif yang begitu luar biasa. Kami berasa tersentuh sekali Pak Menteri. Kita berikan sekali lagi penghormatan setinggi-tingginya. Tepuk tangan kepada Pak Menteri yang berinisiatif untuk mendirikan kembali gereja yang terdampak akibat erupsi gunung api Leotobi laki-laki. Dan kiranya ini menjadi berkat untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Pak Bas, kiranya tetap bersemangat, tetap mengandalkan Tuhan bersama dengan teman-teman yang ada di sana. Salam kami untuk seluruh pengungsi dan jemaat yang ada di sana. Terima kasih Pak Herman dan bapak-bapak yang ada di sana. Selamat bertugas kembali. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka, para pejuang yang ada di pengungsian di Gunung Api Leotobi laki-laki.